Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 10 prinsip dalam ekonomi yang kedua. Sedang yang pertama sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan yang kedua. Ada 10 prinsip dalam ekonomi. Nah, bagaimana seorang membuat keputusan sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang akan saya jelaskan mengenai bagaimana orang-orang berinteraksi dan bagaimana perekonomian bekerja. Bagaimana orang berinteraksi itu ada 3. Perdagangan saling menguntungkan semua pihak. Pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi dan pemerintah memiliki peran pada hasil pasar. Perdagangan saling menguntungkan semua pihak. Di sini perdagangan dua negara tidak seperti pertandingan sport di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan perdagangan tidak seperti itu. Perdagangan dua negara selalu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Jelaskan seperti ini, jika ada dua komoditas, semen dan beras, antara negara A dan negara B, dan di sini kita tentukan bahwa negara A itu lebih murah menghasilkan semen dibanding B, sedangkan negara B lebih murah menghasilkan beras dibanding negara A. Nah, di antara dalam situasi ini maka A akan mengekspor semen ke B dan mengimpor beras dari B. Sedangkan kalau B itu mengekspor beras ke A dan mengimpor semen dari A. Jadi di sini antara A dan B mendapatkan penghasilan atau cuan atau dolar dari perdagangan ini. Sama-sama saling menguntungkan. Berikutnya adalah pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi akan menjadi efisien jika diatur oleh pasar. Bagaimana ceritanya? Yaitu begini. Berawal dari keseimbangan pasar, yaitu harga sudah diterima oleh kedua belah pihak antara pembeli dan penjual dengan kuantitas tertentu dan harga tertentu. Tiba-tiba ada suatu shock. Ya. Shock itu bisa saja hal yang lain, itu terjadi excess demand. Ya. Excess demand berarti permintaan terlalu banyak dibanding penawarannya. Ini menyebabkan harga naik. Ya. Harga naik ini malah mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak. Dengan demikian, ya, penawaran akan meningkat dan menurunkan harga. Ya, penawaran meningkat akan menurunkan harga dan kembali ke awal keseimbangan pasar. Bagaimana jika terjadi excess supply? Ya, maaf. Excess supply itu menyebabkan harga turun. Harga turun itu mendorong pembeli membeli lebih banyak karena harga lebih murah. Sebab itu permintaan meningkat dan akan menaikkan harga. Nah, dengan demikian, ya, kembali ke situasi awal, yaitu keseimbangan pasar yang semula. Jadi di sini pasar mengatur kegiatan ekonomi tanpa perlu ada campur tangan pemerintah dan hasilnya adalah efisien. Berikutnya adalah pemerintah memiliki peran pada hasil pasar. Pemerintah dapat mengaruhi kinerja pasar melalui aturan-aturan dan regulasi. Jadi begini, aturan tersebut adalah menjamin hak properti individu, menjaga pasar tetap saling bersaing, dan mendorong efisiensi dan keadilan. Penjaminan hak properti itu melindungi seseorang dari pencurian, sehingga di sini pemerintah menjaga agar pasar itu tetap bekerja. Di sini menjaga pasar untuk tetap saling bersaing dan mendorong efisiensi maupun keadilan, berarti menghindari terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar maksudnya adalah ada satu pihak yang menguasai pasar, entah pembeli entah penjual, yang menyebabkan harga menjadi terlalu murah untuk jika pembeli itu terlalu menguasai, atau penjual terlalu menguasai menyebabkan harga mahal. Nah, ini terjadilah yang namanya kegagalan pasar. Pemerintah memiliki peran untuk membuat kegagalan pasar itu menjadi pasar yang lebih efisien. Nah,
Dari bagaimana orang berinteraksi, ada 3 tadi sudah saya jelaskan, yaitu perdagangan saling menguntungkan semua pihak, pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi, dan pasar memiliki peran, pemerintah memiliki peran pada hasil pasar. Ini adalah bagaimana perekonomian bekerja. Ada 3 hal yang akan dijelaskan, yaitu standar hidup negara ditentukan oleh produksi dan barang dan jasa. Harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak dan masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Standar hidup negara ditentukan oleh produksi, barang, dan jasa. Perekonomian suatu negara berkinerja sangat tinggi, pendapatan masyarakat tinggi, sehingga di sini standar hidup masyarakat juga tinggi. Penjelasannya demikian. Perekonomian bekerja tinggi, berkinerja tinggi, berarti sumber daya di negara tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi ini berarti memiliki pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi itu adalah mampu membeli barang dengan kualitas lebih tinggi. Ya. Nah, barang-barang yang lebih tinggi, di kualitas lebih tinggi, itu berarti juga memiliki standar hidup yang tinggi. Berikutnya adalah harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak. Jumlah uang beredar berkorelasi langsung dengan tingkat inflasi. Uang yang terlalu banyak dicetak, tapi tidak disertai dengan produktivitas memproduksi barang yang tinggi, akan menyebabkan inflasi yang besar. Menurut teori kuantitas, terlalu banyak uang beredar akan meningkatkan inflasi, atau laju kecepatan inflasi akan membesar. Nah, ini terjadi pada Indonesia pada tahun 1965, mengalami inflasi sebesar 650%, karena ketika itu pemerintah terlalu banyak mencetak uang. Berikutnya adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pemerintah berhasil mengurangi angka pengangguran, maka inflasi akan menaik. Ya. Pengangguran yang rendah berarti jumlah masyarakat yang kerja meningkat dan meningkatkan juga pendapatan masyarakat. Hal itu akan menaikkan daya beli yang berarti menaikkan permintaan agregat. Jika kenaikan permintaan agregat lebih cepat daripada kenaikan penawaran agregat, maka akan terjadi kecenderungan meningkatnya inflasi. Jika inflasi ingin ditekan, akan mengurangi jumlah uang beredar yang akan menaikkan tingkat bunga dan menurunkan investasi, yang selanjutnya menaikkan pengangguran. Jadi trade-off ini sungguh tidak menyenangkan bagi pemerintah. Inflasi direndahkan, pengangguran naik. Pengangguran direndahkan, inflasi naik. Itulah trade-off yang harus dihadapi pemerintah ketika mengelola perekonomian. Jadi ini sudah saya jelaskan mengenai bagaimana perekonomian bekerja. Nah, ini adalah prinsip dalam ekonomi yang sudah saya jelaskan ke sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua.